4376. Jika Primal Chaos tidak terbuka, bocah ini pasti akan mati. Di antara 4 Open Heaven pangkat tinggi yang menonton, sebuah suara tua perlahan terdengar. Tizeng dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka telah melebih-lebihkan potensi Yang Kai. Naik ke kelas 5 sudah sangat berbahaya, jadi bagaimana jika mereka mengizinkannya naik ke kelas 7? Berdasarkan situasi saat ini, jika dia benar-benar mencoba naik ke kelas 7, tidak ada peluang untuk berhasil. Primal Chaos Aura yang melarikan diri sudah terlihat dengan kasat mata, menyebar di sekitar Yang Kai dan membungkusnya. Dari kejauhan, seluruh tubuh Yang Kai tampak terbungkus kepompong besar, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Di dalam kepompong Primal Chaos, pikiran Yang Kai tenang, diam-diam merasakan aura kekacauan, merasakan pemandangan sebelum langit dan bumi terbentuk. Dia sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, pergi ke era kuno yang dulunya kacau balau. Suara retak terdengar di hatinya, suara segel dao berangsur-angsur pecah. Segel dao adalah kristalisasi dari kultivasi kehidupan seorang kultivator dan merupakan keberadaan yang paling penting bagi setiap kultivator. Hancurnya segel dao berarti runtuhnya dao. Jika tidak ada dunia semesta kecil untuk menerima dan mengintegrasikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena itu, sebelum segel dao benar-benar runtuh, dunia alam semesta kecil harus dibentuk. Dan jika dunia alam semesta kecil ingin dibentuk, kekacauan harus dipatahkan di dalam tubuh. Ini adalah simpul yang hampir tak terpecahkan. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai tampaknya tidak sadar. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika tubuhnya diledakkan oleh Dewa Iblis Besar Mo Seng. Pertempuran itu adalah pertempuran terakhir antara Star Boundary dan wilayah iblis. Dalam pertempuran itu, fondasi Star Boundary sepenuhnya dilepaskan, dan banyak kaisar agung pergi berperang bersama untuk melawan Dewa Iblis Besar. Juga dalam pertempuran itulah Yang Kai mati di bawah kekuatan iblis yang menakutkan dari Dewa Iblis Besar. Jika bukan karena pohon abadi, dan perlindungan lotus penghangat jiwa, dia tidak akan bisa hidup kembali. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang pernah mati sekali, dan konsep hidup dan matinya lebih jelas daripada orang lain. Mustahil bagi orang biasa untuk mengalami momen hidup dan mati itu. Jejak pencerahan tiba-tiba muncul di benak Yang Kai, yang telah tertipu, tiba-tiba menjadi jelas. Semua hal dimulai dari kekacauan dan kembali ke kekacauan. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Tidak masalah sama sekali. Jika seseorang mengetahui hidup dan mati, maka ia dapat mengetahui hidup dan mati. Jika ia tidak tahu, maka tidak ada hidup dan tidak ada kematian. Apa itu kenyataan? Apa itu ilusi? Gumaman rendah keluar dari kepompong kekacauan. Seolah-olah seberkas cahaya ilahi mengalir langsung ke pikirannya, menembus lapisan kabut dan mengungkapkan cahaya fajar. Pada saat yang sama, aura kacau yang telah melekat di sekitar tubuh Yang Kai tampaknya ditekan oleh tangan yang tidak terlihat, dan anehnya berhenti bergerak. 3 napas waktu kemudian, celah muncul di kepompong keos, dan tidak butuh waktu lama untuk retakan menutupinya seperti jaring laba-laba. Aura awal langit dan bumi memenuhi udara. Dunia baru mulai terbentuk. Melalui celah itu, perlahan-lahan memancarkan kekuatan dunianya sendiri. Boom! Kekosongan bergetar, dan alam semesta bergetar. Kepompong keos tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sosok Yang Kai. Matanya masih terpejam saat dia duduk bersila di kehampaan. Namun, angin kencang bersiul di sekelilingnya, menyebabkan pakaian dan rambut hitamnya berkibar liar. Segel dao di tubuhnya telah benar-benar runtuh, tetapi tidak ada lagi risiko grid dao-nya runtuh, karena pada saat ini, dunia alam semesta kecil telah sepenuhnya menyerap dan menyatu dengan segel dao yang runtuh. Kekacauan terbuka, kemudian langit dan bumi terbentuk. Ilusi dunia alam semesta kecil melintas di belakang Yang Kai. Itu adalah dunia baru yang baru saja lahir. Tizeng menyipitkan matanya sedikit. Dia benar-benar berhasil. Dia agak bingung. Yang Kai jelas akan diasimilasi oleh kepompong keos, tetapi pada saat terakhir, ia berhasil melarikan diri dari kematian dan berhasil membuka langit. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada Yang Kai pada saat hidup dan mati itu. Mungkin hanya orang yang terlibat yang bisa memahami hal semacam ini. Pada saat dunia alam semesta kecil melintas, dia tidak bisa tidak mengumpulkan penglihatannya, ingin melihat situasi di dunia alam semesta kecil Yang Kai. Sayangnya, dengan blokade jaring tak terhindarkan, bahkan jika dia berada di tahap ke-7, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Melihat Yang Kai telah berhasil menerobos Open Heaven, Su Jiyin menghela nafas lega. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah menjadi keheranan saat dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Yang Kai tidak segera menstabilkan dunia alam semesta kecilnya. Sebaliknya,
dia mengulurkan tangannya dan manik-manik bergulir tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Su Jiuyin segera mengenali bahwa itu adalah manik dunia tertutup Yang Kai. Dia tahu tentang hal ini. Dikatakan bahwa itu adalah dunianya sendiri, tetapi karena dia terlalu kuat, dia belum pernah memasukinya sebelumnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan Sealet World Bed. Apa yang coba dilakukan pria ini? Tepat ketika dia ragu, dia melihat tubuh Yang Kai bergetar, dan bayangan dunia alam semesta kecil yang telah menghilang muncul di belakang Yang Kai lagi. Kemudian, Yang Kai dengan santai melemparkan manik dunia tertutup ke dunia alam semesta kecilnya. Su Jiuyin mengangkat alisnya dan berseru, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Yang Kai membuka matanya dan menyeringai padanya, "Ayo bermain besar." Su Jiuyin tiba-tiba merasa takut dan gentar. Baiki, Yue He, dan Ku Huachang mau tidak mau membuka mulut lebar-lebar. Mereka tampaknya memahami rencana Yang Kai, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Di bawah perhatian gugup, Yang Kai membentuk segel dengan tangannya dan dengan ringan meludahkan kata, "Lepaskan." Manik-manik dunia tertutup yang dilemparkan ke dunia alam semesta kecil hancur dengan suara ini. Manik dunia tertutup telah menemani Yang Kai selama bertahun-tahun dan telah membantu Yang Kai keluar dari masalah berkali-kali. Bahkan ada beberapa kali ketika Yang Kai menggunakan Sealet World Bed untuk menyembunyikan keberadaannya dan melarikan diri dari kejaran para master. Dapat dikatakan bahwa Sealet World Bed adalah salah satu harta terpentingnya di sepanjang jalan. Dan hari ini, Sealet World Bed akhirnya menyelesaikan misinya. Di bawah kendali Yang Kai, itu hancur. Gambar ilusi dunia alam semesta kecil tiba-tiba menjadi tidak stabil karena terkena dampak besar, dan dampak ini berasal dari Sealet World Bed yang runtuh. Meskipun Sealet World Bed hanyalah manik kecil di luar, itu adalah dunianya sendiri di dalam. Pada saat ini, disintegrasi Sealet World Bed di dunia alam semesta kecil Yang Kai secara alami akan menyebabkan dampak besar pada dunia alam semesta kecil. Jika Yang Kai tidak dapat menahan dampak seperti itu, dunia alam semesta kecil yang baru terbentuk mungkin akan meledak dan runtuh. Pada saat itu, akhir hidupnya akan mengkhawatirkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat berisiko karena dia berjudi dengan dunia alam semesta kecil dan manik dunia tertutup. Jika dia gagal, Yang Kai tidak akan memiliki apa-apa. Tetapi jika dia berhasil, dunia alam semesta kecil dan manik dunia tertutup akan bergabung, dan manfaat yang akan dia dapatkan tidak akan terbayangkan. Tanpa menyebutkan dunia alam semesta kecil yang baru terbentuk untuk saat ini, Small Sealet World Bed itu sendiri tidaklah kecil. Ketika surga Gua Iblis darah hancur, Yang Kai dengan sengaja mengumpulkan banyak fragmen pulau roh ke dalamnya. Fragmen-fragmen ini berisi warisan dari Master Open Heaven tahap ke-8 setelah kematiannya. Pada saat itu, Master Open Heaven yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan fragmen-fragmen ini. Kekuatan Yang Kai rendah, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang yang lain dan mendapatkan sisa makanan. Master Open Heaven biasa tidak akan berani memperbaiki fragmen-fragmen ini ke dalam dunia alam semesta kecil mereka dengan mudah kecuali aura mereka cocok dengan Blood Demon God. Kalau tidak, bahkan jika mereka memperbaiki fragmen ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Yang Kai tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia hanya menggunakan dunia tertutup kecil untuk memurnikannya. Selama beberapa tahun terakhir, dunia tertutup kecil hampir sepenuhnya mengasimilasi aura fragmen-fragmen ini, sangat meningkatkan kekuatan dunia tertutup kecil itu sendiri. Dan pada saat ini, Yang Kai tidak bertindak sembarangan. Yang Kai punya rencana ini sejak lama. Ketika dia menerobos ke alam Open Heaven, dia ingin mengintegrasikan manik dunia tertutupnya ke dalam dunia alam semesta kecil dalam tubuhnya. Yang lain tidak memiliki kenyamanan ini, tetapi Yang Kai berbeda. Apakah itu dunia alam semesta kecil atau Small Sealet World Bed, mereka berdua adalah bagian dari warisannya. Aura keduanya sama, jadi tidak akan ada konflik saat mereka digabungkan. Sekarang, satu-satunya kendala yang harus dia hadapi adalah dampak dari runtuhnya Small Sealet World Bed pada dunia alam semesta kecil dalam tubuhnya. Selama dia bisa mengatasi rintangan ini, dia akan berhasil. Ini tidak kalah sulitnya dengan menerobos ke alam Open Heaven. Ilusi dunia alam semesta kecil di belakangnya terus berkembang, menyebabkan Su Jiuyin dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tizeng dan yang lainnya semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Kai untuk menyebabkan perubahan mendadak seperti itu. Mereka telah memperhatikan gerakan Yang Kai. Mereka hanya melihat bahwa setelah menerobos ke alam Open Heaven, Yang Kai tiba-tiba melemparkan manik-manik ke dunia alam semesta kecil di belakangnya, dan kemudian adegan ini terjadi.
Manik apa itu? Meskipun tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam dunia alam semesta kecil dengan jelas, menilai dari ilusi dunia yang terus berkembang, mudah untuk menyimpulkan bahwa dunia alam semesta kecil Yang Kai menderita dampak yang tak terbayangkan. Ekspresi Yang Kai juga sangat bermartabat saat dia terus-menerus membentuk serangkaian segel dengan tangannya, berkonsentrasi penuh untuk mendorong kekuatannya sendiri dan memanipulasi alam semesta kecilnya untuk menyerap dan menyatu dengan Small Sealed World Bed secepat mungkin. Di dalam dunia alam semesta kecil, badai mengamuk diikuti kilat menyambar dan guntur meraung, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di dalam kebun obat, dua orang kecil Mulu dan Musu saling berpelukan, menggigil. Dua roh kayu kecil selalu tinggal di kebun obat dari Sealed World Bed, dan kali ini, Yang Kai tidak membiarkan mereka keluar karena Yang Kai telah merencanakan ini sejak lama. Meskipun tampaknya lebih berbahaya daripada menerobos ke alam Open Heaven, pada kenyataannya, situasinya berada di bawah kendali Yang Kai. Dari waktu ke waktu, Yang Kai akan mengeluarkan raungan rendah karena ilusi dunia alam semesta kecil di belakangnya akan terus-menerus terdistorsi dan berkembang, tetapi seiring berjalannya waktu, situasi ini perlahan membaik dan tingkat distorsi dunia alam semesta kecil secara bertahap melemah. Semuanya berjalan lancar, seperti yang diharapkan Yang Kai. Dunia alam semesta kecil telah terbentuk di dalam tubuhnya ketika dia menerobos ke alam Open Heaven. Manik dunia tertutup telah menemaninya selama bertahun-tahun, jadi dia bisa mengendalikan setiap inci dunia tertutup kecil sesuai keinginannya, jadi ketika keduanya bergabung, tidak ada konflik sama sekali. Segel Dao telah lama runtuh dan berubah menjadi prinsip yang memenuhi dunia alam semesta kecil. Ini adalah prinsip Dao luar angkasa. Prinsip-prinsip Dao of Space berubah menjadi retakan void yang terlihat jelas membentang di dunia alam semesta kecil. Seiring berjalannya waktu, badai berangsur-angsur menjadi tenang dan ilusi dunia alam semesta kecil di belakang Yang Kai perlahan-lahan menjadi stabil. Fluktuasi energi yang hebat mereda dan semuanya menjadi sunyi. Aura dari alam Open Heaven jelas melekat di sekitar Yang Kai, aura seorang Master Alam Open Heaven Orde kelima. Setiap Master Open Heaven Realm yang baru dipromosikan perlu meluangkan waktu untuk menstabilkan kultivasi mereka sebelum mereka dapat menahan aura ini. 4377 Yang Kai telah berhasil menerobos Open Heaven. Sepanjang jalan, setelah mengalami begitu banyak bahaya, dia akhirnya mengambil langkah kritis ini. Pikiran Yang Kai bergejolak saat dia memikirkan kembali masa lalu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan panjang untuk mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Raungan itu meluncur, mengguncang kehampaan. Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk memeriksa seperti apa alam semesta kecilnya. Dengan pikiran, pemandangan alam semesta kecil tercetak di benaknya. Hal pertama yang dilihat Yang Kai adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Mahkota pohon itu seperti payung raksasa yang menutupi langit. Kekuatan hidup yang sangat kaya terpancar dari setiap sudut pohon, menyebabkan alam semesta kecil dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Yang Kai menyadari bahwa ini adalah manifestasi teknik ilahi Evergreen yang menjulang di alam semesta kecil. Teknik rahasia Evergreen menjulang dipahami dari kekuatan elemen kayu. Kekuatan elemen kayu diringkas dari esensi pohon abadi, jadi manifestasi teknik rahasia ini secara alami terkait dengan pohon abadi. Di bawah naungan pohon, Yang Kai sedikit terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat matahari keemasan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam matahari itu, semburan teriakan bisa terdengar, dan seekor burung aneh berkaki tiga bisa terlihat samar-samar bermain. Bayangan pohon adalah tempat matahari bersinar. Ini adalah manifestasi dari Golden Crow Casting Sun Dharma Idol. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa alam semesta kecilnya akan memiliki pemandangan yang begitu indah. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan lebih banyak wawasan. Dengan pikiran, waktu di seluruh alam semesta kecil mengalir dengan cepat. Matahari yang menggantung tinggi di langit, bersinar ke segala arah, dengan cepat terbenam di pegunungan barat. Di sisi lain, bulan purnama yang memancarkan cahaya terang naik. Cahaya bulan seperti air, menutupi seluruh alam semesta kecil dengan lapisan es. Itu terlihat sangat indah sehingga tampak seperti ilusi. Seekor serigala emas berdiri di puncak gunung, melolong di bulan. Dan di langit, ada banyak bintang, memancarkan cahaya neon. Bulan purnama adalah manifestasi dari teknik ilahi elemen air Yang Kai. Serigala emas adalah manifestasi dari teknik ilahi elemen logam. Adapun bintang-bintang di langit, itu adalah hasil dari pasir yin surgawi elemen yin yang baru saja dia sempurnakan. Dengan pikiran, matahari menghilang dan bulan terbit, bulan terbenam dan matahari muncul. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Yang Kai. Pada saat itu, pemahamannya tentang hukum waktu meningkat pesat. Selama ini,
dia baru saja mencapai level awal dalam hukum waktu, dan ini semua berkat dia yang mengolah segel antar jemput Kaisar Agung Waktu yang mengalir. Jika dia tidak memiliki teknik ilahi ini, dia bahkan tidak akan bisa mencapai level awal. Tetapi sejauh ini, dia baru saja melewati ambang batas dan tidak memiliki pencapaian mendalam dalam hukum waktu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memahami hukum ruang angkasa. Pertama, dia sendiri tidak memiliki keunggulan unik dalam hukum waktu, jadi memahaminya secara paksa hanya akan menghasilkan setengah hasil dengan 2 kali usaha. Kedua, dia hanya bisa mengambil sesendok air untuk diminum dari 3.000 air lemah, dan dia hanya bisa mengambil 1 dari segudang Grendao. Jika serakah, dia tidak akan bisa mengunyah semuanya. Tetapi pada saat ini, hukum waktu seperti seorang sarjana murah hati yang telah membuka pintu baginya dan memberikan semua misterinya kepadanya, memungkinkan pemahamannya tentang hukum waktu meningkat beberapa tingkat. Alasan untuk ini adalah pembentukan alam semesta kecil dalam tubuhnya sendiri. Yang Kai tidak tahu seperti apa alam semesta kecil orang lain, tetapi alam semesta kecil miliknya sekarang memiliki matahari, bulan, dan bintang. Saat matahari terbit dan bulan terbenam, waktu mulai mengalir dan seluruh alam semesta kecil dipenuhi dengan hukum waktu yang kaya, yang memungkinkannya memperoleh manfaat besar yang tidak dapat dijelaskan. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Pikiran Yang Kai berkelap-kelip dan dia melihat Muzu dan Mulu, 2 gadis kecil itu duduk berdampingan di cabang-cabang pohon roh di kedalaman taman obat, kepala mereka saling bersentuhan, kaki mereka berayun ke depan dan ke belakang saat mereka melihat bintang-bintang di atas langit. Ketika bintang-bintang berkedip, mereka berkedip kembali. Mulu berkata, sangat cantik. Muzu berkata, ya, sangat cantik. Meskipun Small Sealet World Bed adalah dunianya sendiri di masa lalu, itu tidak pernah seindah ini. Tapi sekarang, itu benar-benar berubah. Sejak mereka mengikuti Yang Kai dan tinggal di dunia tertutup kecil, 2 roh kayu kecil itu tidak pernah melihat langit malam yang begitu indah. Adegan di depan mereka mengingatkan mereka pada hari-hari ketika mereka tumbuh bersama di Star Boundary. Pada saat itu, ada banyak malam ketika mereka berdua duduk bersama seperti ini dan memandangi langit malam yang mempesona. Yang Kai menarik Divine Sense-nya dan ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya. Melihat situasi Muzu dan Mulu, alam semesta miniaturnya juga dapat menampung makhluk hidup yang tidak sesuai dengan akal sehat. Melihat seluruh 3.000 dunia, hanya alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi yang dapat terwujud dari ketiadaan dan tidak berbeda dari dunia alam semesta yang nyata. Dan pencapaian Yang Kai kali ini hanya kelas 5 belaka, yang berjarak 2 tingkat penuh dari kelas ke-7. Jangan meremehkan 2 nilai ini, mereka adalah rintangan yang tidak dapat dilampaui oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Bahkan jika beberapa orang perlahan-lahan dapat mengumpulkan kultivasi, itu masih merupakan upaya besar dan akumulasi waktu selama bertahun-tahun. Yang Kai tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Jika dia menerobos selangkah demi selangkah, alam semesta miniatur yang dia peroleh tidak akan berbeda dari yang lain, tetapi ketika dia berhasil menerobos, saat alam semesta miniatur pertama kali terbentuk, dia juga menggabungkan manik-manik dunia tertutup ke dalamnya, yang akan membawa perubahan besar. Manik dunia tertutup dapat menampung makhluk hidup, tetapi karena nilainya tidak cukup tinggi, itu tidak dapat menampung kultivator Open Heaven, atau akan berisiko meledak. Setelah manik dunia tertutup menyatu dengan alam semesta miniatur, alam semesta miniatur yang baru terbentuk secara alami mewarisi berbagai fitur manik dunia tertutup, dan kemampuan untuk mengakomodasi makhluk hidup hanyalah salah satunya. Terlebih lagi, di dunia miniatur alam semesta Yang Kai, ada matahari, bulan, dan bintang, serta berlalunya waktu. Yin, Yang, dan 5 elemen dikumpulkan, dan siklusnya tidak ada habisnya. Dao besar telah selesai, dan hukum telah lengkap. Apa bedanya dengan dunia surga dan bumi yang sebenarnya? Bahkan alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi mungkin belum tentu sesempurna miliknya. Matahari agung adalah aspek teknik ilahi yang dia pahami dari pemurnian api primordial gagak emas, dan bulan yang cerah adalah manifestasi dari kekuatan elemen air yang dia peroleh dari pemurnian esensi bulan. Jika orang lain ingin mengulangi pengalamannya, mereka harus memperbaiki api primordial gagak emas dan esensi bulan seperti dia. Tetapi apakah itu api primordial gagak emas atau esensi bulan, bagaimana mereka bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Kedua hal ini adalah sumber daya bermutu tinggi yang asli. Yang satu sangat panas, sementara yang lain sangat dingin, dan dapat dengan mudah merenggut nyawa seseorang. Di seluruh 3.000 dunia, Yang Kai mungkin satu-satunya dengan matahari tersembunyi dan bulan terbit di dunia miniatur alam semesta. Bocah, kamu sangat senang hanya karena baru saja menerobos ke Open Heaven kelas 5 dan membentuk dunia kecil.
Su Jiuyin melihat bahwa Yang Kai telah tersenyum dari telinga ke telinga, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Yang Kai membuka matanya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih senior atas perlindunganmu. Jika Su Jiuyin tidak mengikutinya dalam perjalanan ini, dia mungkin akan benar-benar hancur." 4 pakar Open Heaven kelas tinggi sedang menunggu di sini. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah ilusi. Yang Kai menegaskan, "Setelah waktu ini, senior akan bebas, dan tidak akan lagi terikat olehku di masa depan." Su Jiuyin telah memenuhi persetujuannya, dan Yang Kai secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa selama dia bisa menemaninya dalam perjalanan ini, terlepas dari hidup dan mati, sumpah asal sebelumnya dapat dibatalkan, dan Su Jiuyin tidak lagi harus menjadi pelindung daunnya. Su Jiuyin dengan dingin mendengus dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, aku secara alami tahu." Yang Kai berbalik untuk melihat Ku Huachang lagi dan berterima kasih padanya. "Terima kasih, kakak seniorku." Ku Huachang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun." Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan, "Kakak seniorku bisa datang dengan bantuan terbesar." Jelas dalam hatinya bahwa setelah perjalanan ini, Ku Huachang akan dihukum oleh negeri ajaib Yin Yang. Bagaimanapun, surga 10.000 iblis menargetkan dirinya, tetapi Ku Huachang melompat masuk dan bergerak. Sebagai murid inti dari negeri ajaib Yin Yang, dia bisa mewakili sekte di belakangnya pada suatu waktu. Yang Kai memandang Yue He lagi, "Di sana di Void, kamu urus itu." Yue He tertegun dan bertanya tanpa sadar, "Tuan muda, apa yang akan kamu lakukan?" Yang Kai tersenyum sedikit, tidak menjawab, tetapi menyatukan tangannya dan tiba-tiba berpisah, dan berteriak, "Buka!" Di bawah fluktuasi kekerasan hukum ruang angkasa, retakan besar tiba-tiba muncul di depannya, dan dari celah itu, napas dunia lain terisi. Itulah nafas Shadows Wonderland. Ti Zeng benar, universe Wonderland ini memang memiliki lapisan pesona. Tidak ada cara untuk memasukinya tanpa seorang kultivator dari alam Open Heaven. Meskipun dia menggunakan hukum ruang angkasa untuk menemukan tempat yang tepat sebelumnya, dia selalu merasa ada kekuatan yang mencegahnya memasukinya. Setelah promosi alam Open Heaven kelas 5, kekuatan ini hancur. Yang Kai tidak berhenti, dan melintas ke celah, dan pada saat yang sama dengan cepat mengirimkan pesan ke Yue He, "Kembalilah ke Void dan tunggu, aku akan membawa kembali Lady Boss." Mata Yue He melebar, dan dia bergegas, mencoba mengikuti Yang Kai, tetapi retakan itu menghilang, dan ketika dia bergegas ke tempat itu, pintu masuknya hilang. Old Bai juga sedikit tercengang. Keduanya saling memandang dan dengan panik mencoba menjelajahi kekosongan di sekitarnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Ti Zeng berkata dengan wajah pucat, "Jangan buang waktumu, pintu masuknya sangat tersembunyi bahkan aku tidak dapat menemukannya, apalagi kamu, anak itu bisa masuk karena dia mahir dalam hukum luar angkasa, tetapi dia masuk sendirian, itu adalah pilihan yang bijaksana." Su Jiuyin meliriknya dengan dingin, "Apa maksudmu?" Ti Zeng terkekeh, tanah ajaib tanpa bayangan ini sangat aneh. Seseorang hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa pergi. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak kultivator alam Open Heaven yang secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada seorang pun tahu seperti apa situasi di dalamnya. Meskipun anak itu bisa masuk, aku khawatir dia tidak yakin dia bisa keluar lagi. Tentu saja, aku tidak ingin kamu mati bersamanya. Hehe, kultivator alam Open Heaven kelas 5 belaka, bahkan jika dia masuk, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, hatinya santai. Meskipun tujuan perjalanan ini adalah untuk membunuh Yang Kai, yang belum tercapai, memaksanya untuk mencapai kelas 5 adalah hasil yang baik. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, tanah terberkati dan surgawi tidak perlu lagi khawatir tentang siapapun yang menantang posisi mereka, karena masa depan Yang Kai telah hancur. Seorang kultivator alam Open Heaven kelas 5 hanya akan menjadi kultivator alam Open Heaven kelas 7, sama dengan alam mereka saat ini. Terlebih lagi, ketika Yang Kai mencapai kelas 7, itu hanya masalah waktu, dan pada saat itu, mereka sudah kelas 8. 4378. Kakak senior Zhu, maaf kali ini menyinggungmu, selamat tinggal. Ti Zeng menangkupkan tinjunya sedikit ke Su Jiuyin dan mundur. Meskipun mereka telah bertarung sampai mati sebelumnya, itu karena sudut pandang yang berbeda, dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Sekarang masalah telah diselesaikan, tidak perlu memperlakukan satu sama lain dengan dingin. Su Jiuyin juga seorang roh ilahi, dan dia masih memiliki sedikit wajah ini. 4 ahli dari alam Open Heaven, berubah menjadi 4 pita, dan segera menghilang dari pandangan Su Jiuyin.
Dalam pertempuran ini, mereka juga menderita kerugian besar. Belum lagi cedera mereka sendiri, bawahan yang mereka bawa lebih dari 20 alam Open Heaven tingkat menengah. Tiba-tiba, hanya 5 atau 6 dari mereka yang selamat dari serangan diam-diam Kaisar Gagak Hitam, dan sisanya mati atau ditangkap. Kehilangan seperti itu juga sedikit menyakitkan bagi Enclave yang terberkati. Tidak mudah untuk mengolah alam Open Heaven kelas 5 dan 6, dan butuh waktu dan sumber daya untuk perlahan-lahan menetap. Yue He dan Bai Qi masih mencari pintu masuk gua tanpa bayangan, dan terus menyelidiki, tetapi tidak berhasil. Ti Zeng dan yang lainnya harus memiliki cara untuk membukanya, jika tidak, mereka tidak akan dapat membuat Lady Boss jatuh ke dalamnya pada waktu yang tepat. Tetapi bahkan jika Yue He dan yang lainnya bertanya, itu tidak berguna, dan Ti Zeng tidak akan begitu baik untuk memberitahu Yue He. Setelah menonton sebentar, Zhu Jiyin menghela nafas, jangan sia-siakan usahamu, pintu masuk ini sangat tersembunyi, bahkan aku tidak dapat mendeteksi jejak apapun, dan kamu terus melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Senior tidak bisa mendeteksinya. Bai Qi tercengang. Jika bahkan Zhu Jiyin tidak bisa mendeteksinya, maka dia dan Yue He tidak bisa. Dengan napas berat, dia melihat ke tempat Yang Kai menghilang dengan sedikit kekecewaan. Untuk menyelamatkan Lady Boss, dia berlari ke Void Land untuk melaporkannya kepada Yang Kai, dan apa hasilnya? Yang Kai dipaksa untuk mencapai alam Open Heaven kelas 5, dan menghancurkan masa depannya yang baik. Sekarang dia memasuki gua tanpa bayangan sendirian, dan masa depannya tidak pasti. Ini membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Yue He juga perlahan berhenti, dan matanya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Ku Huachang datang dan menasihati, adik laki-laki sangat cakap. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Dia bisa menciptakan keajaiban ketika dia tidak terbayangkan. Karena dia memilih untuk masuk sendirian, dia harus memiliki pertimbangan dan rencananya sendiri. Bagaimana mungkin Yue He tidak mengetahui hal ini? Seperti yang dikatakan Ti Zeng, gua surgawi tanpa bayangan hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di dalam. Yang Kai jelas khawatir jika semua orang masuk, akan menjadi tragedi jika mereka benar-benar tidak bisa keluar, jadi dia pergi sendiri. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar setelah masuk, tidak peduli berapa banyak orang lain yang masuk. Ayo pergi. Zhu Jiyin menyapa. Meskipun sangat disayangkan bahwa Yang Kai telah dipaksa mencapai Open Heaven level 5 di sini dan masuk lebih dalam ke gua tanpa bayangan, dan dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, dia merasa jauh lebih santai setelah menyingkirkan sumpah asal. Sekarang satu-satunya hal yang sulit adalah bagaimana memberitahu Sun King Luo tentang ini ketika dia kembali. Bagaimana jika gadis kecil itu juga berlari ke sini terlepas dari segalanya? Dia masih sangat memikirkan junior ini yang memiliki asal-usul yang sama dengannya. Kamu pergi dulu, aku ingin menunggu di sini sampai tuan muda keluar. Yue He berkata dengan lembut. Dia tidak bisa masuk dengan Yang Kai. Setidaknya, dia harus menunggu di sini sampai dia kembali. Jika dia tidak kembali selama setahun, dia akan menunggu di sini selama setahun. Jika dia tidak kembali selama 10 tahun, dia akan menunggu selama 10 tahun. Apa gunanya? Zhu Jiyin bertanya. Sebelum dia pergi, dia memintamu untuk kembali ke Void Land dan mengurus sektenya. Apa gunanya kamu tinggal di sini? Void Land baru saja mulai bangkit, dan tidak banyak orang kuat yang tinggal dan bertanggung jawab. Mo Mei harus berurusan dengan kota bintang. Jika kamu tidak kembali ke Void Land, siapa yang dapat kamu andalkan? Jika kamu benar-benar peduli dengan anak itu, kembalilah dan bantu dia mengurus Void Land hati-hati. Ketika dia kembali, berikan dia Void Land yang makmur, bukankah lebih baik? Yue He terdiam beberapa saat sebelum dia berbisik, senior benar. Ayo pergi. Zhu Jiyin melihat bahwa dia masih mendengarkan kata-katanya dan mengangguk puas. Setelah beberapa saat, mereka berempat kembali ke jalan semula. Keluar dari langit yang hancur, Ku Huachang mengucapkan selamat tinggal. Dia berlari keluar dengan Yang Kai kali ini. Meskipun dia bertindak atas namanya sendiri, dia telah menyebabkan beberapa masalah. Secara alami, dia harus kembali ke negeri ajaib Yin Yang untuk meminta maaf. Dia takut dia tidak bisa meninggalkan Yin Yang Wonderland dalam waktu singkat. Mungkin dia akan ditutup selama bertahun-tahun. Di kedalaman Skybreaker, sesosok terbang dengan cepat dari wilayah Skybreaker. Wajah orang ini sangat pucat. Dia batuk ringan dari waktu ke waktu. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Auranya sangat kacau, dia adalah Ti Zeng yang telah pergi sebelumnya. 4 ahli Open Heaven kelas atas bergabung untuk bertarung dengan Zhu Jiyin.
Hasil dari pertempuran sengit adalah bahwa kedua belah pihak menderita. Su Jiuyin tidak menderita banyak kerugian, dan 4 ahli Open Heaven kelas atas juga sangat tidak nyaman. Terutama Tizeng, Su Jiuyin kesal karena dia berbicara kasar sebelumnya, jadi selama pertempuran, sebagian besar kekuatan diarahkan padanya. Beberapa kali, Tizeng hampir mati. Roh ilahi dewasa memang tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, dia adalah Open Heaven tahap ke-7, tetapi jika dia bertarung sendirian, dia takut dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 jam sebelum dibunuh oleh Su Jiuyin. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu. Cedera permukaan bukanlah masalah besar. Dia bisa pulih setelah beberapa hari istirahat. Cedera serius adalah dunia alam semesta kecil di tubuhnya. Pertempuran sengit membuat dunia semesta kecil bergejolak, dan kekuatan dunia di dunia semesta kecil sangat kacau. Dia sekarang sangat memerlukan menemukan tempat untuk menyesuaikan dunia semesta kecilnya dengan hati-hati dan mengatur kekuatan kekacauan, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Situasinya saat ini mirip dengan pengalaman Old Boy sebelumnya. Old Boy mengambil pil penangkap bintang untuk keluar dari bahaya. Pada saat ini, jika ada pil penangkap bintang, Tizeng juga bisa sangat meringankan situasinya. Bai tua adalah Open Heaven kelas 5, dan pil penangkap bintang bisa memiliki efek ajaib. Sedangkan Tizeng adalah Open Heaven kelas 7, jadi dia akan membutuhkan lebih banyak pil roh. Sayangnya, pil roh semacam ini sangat sulit untuk disempurnakan, jadi itu selalu langka. Void telah membayar harga yang mahal untuk menemukan seorang alkemis untuk memperbaikinya, jadi bahkan jika Tizeng adalah seorang ahli Open Heaven kelas 7, dia tidak memiliki pil bintang Luo Qiankun. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia membutuhkan pil roh semacam ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyiapkan beberapa tidak peduli berapa biayanya. Dia telah dipisahkan dari 3 lainnya. Dia telah dengan paksa menekan luka-lukanya, tidak membiarkan orang lain melihat petunjuk apapun. Pada saat ini, ada tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menekannya lagi. Alam semesta kecil di tubuhnya berdengung terus-menerus, dan kekuatan dunia yang melonjak membuat ki dan darahnya berjatuhan. Tiba-tiba, Tizeng menoleh untuk melihat ke samping dan berteriak dengan marah, "Siapa itu?" Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sesosok tubuh bergegas. Demonik ki berjatuhan di tubuhnya. Tizeng menggunakan penglihatannya dan melihat penampilan orang itu melalui ki iblis. Dia segera merasa lega. Orang itu terbang dan menangkupkan tinjunya, "Tuan." Tizeng mengangguk sedikit. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahannya dan mengerang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang itu terkejut, "Tuan, Anda terluka." Tizeng melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa." "Di mana yang lain?" Orang itu berkata dengan getir, "Mereka semua mati. Hanya bawahan ini yang lolos. Sebelumnya, saya dikejar oleh Black Crow Divine Monarch dan dipaksa untuk bersembunyi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merasakan aura guru di sini, jadi saya mengejar Anda ke sini." Tizeng terdiam. Kali ini, 10,000 Demon Realm juga telah mengirimkan 7 Open Heaven tingkat menengah, tetapi hanya 1 yang selamat. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Dia mengutuk dalam hati. Cepat atau lambat, dia secara pribadi akan menangkap Black Crow Hajingan itu dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Melihat orang itu dalam-dalam, Tizeng berkata, "Kamu cukup beruntung. Bawahan di depannya ini hanya seorang ahli Open Heaven kelas 5. Bahkan 2 ahli Open Heaven kelas 6 yang dia bawa tidak dapat melarikan diri, tetapi ahli Open Heaven kelas 5 ini aman." Orang itu berkata dengan malu, "Kekuatan bawahan ini terlalu rendah. Saya khawatir Black Crow tidak menganggapnya serius, yang memberi kesempatan kepada bawahan ini untuk pergi." Saat berbicara, Tizeng mengerang lagi. Kali ini, tidak hanya darah yang mengalir dari sudut mulutnya, tetapi bahkan mata dan lubang hidungnya berdarah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Orang itu terkejut, "Tuan, bagaimana lukamu?" Tizeng masih melambaikan tangannya. Orang itu buru-buru memanggil sebuah kapal dan berkata, "Tuan, silakan naik ke kapal untuk mengobati luka Anda. Bawahan ini akan membawa Anda kembali ke 10.000 Iblis Realm." Tizeng sedikit mengangguk dan memasuki kapal dalam sekejap. Dia menemukan ruang rahasia, mengaktifkan pembatasan, dan duduk bersila. Dia memasukkan sejumlah besar pil roh ke dalam mulutnya dan menenangkan ki-nya. Dia diam-diam mengedarkan teknik kultivasinya dan menyesuaikan energi kacau di alam semesta kecil miliknya. Cederanya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Bahkan jika dia kembali ke alam 10.000 iblis, kemungkinan akan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk keluar. Di geladak,
Ahli Open Heaven kelas 5 dari 10.000 alam iblis berdiri dengan tenang saat kapal berlayar diam-diam menuju tempat tertentu di surga yang hancur. Di bawah ki iblis yang melonjak, lapisan kabut terangkat, memperlihatkan sepasang mata yang bersinar dan bersemangat. Segera, pandangan tegas melintas di mata orang ini. Di bawah penutup ki iblis, sudut mulut orang ini melengkung menjadi senyum jahat. Kurang dari setengah jam kemudian, Tizeng, yang sedang mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba merasakan firasat dan membuka matanya. Seorang ahli Open Heaven kelas 7 seperti dia memiliki intuisi yang sangat tajam, jadi dia akan bisa merasakan bahaya sebelum datang. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, ada ledakan keras, diikuti oleh getaran hebat. Kapal itu benar-benar meledak. Tizeng segera mengerti dan dengan raungan rendah, dia melayang ke langit dan menyapu pecahan kapal dengan kekuatannya yang kuat. Saat dia hendak menyelidiki apa yang terjadi, sebuah benturan keras menghantamnya dari segala arah, menyebabkan Tizeng batuk seteguk darah. Meskipun ledakan kapal itu tidak kecil, itu seharusnya tidak menyebabkan dia cedera serius. Satu-satunya alasan dia berada dalam kondisi seperti itu adalah karena dia telah terganggu saat dia sedang menyembuhkan. Orang harus tahu bahwa lukanya kali ini luar biasa. Dunia alam semesta kecil di dalam tubuhnya bergetar dengan gelisah, sehingga dia tidak dapat dengan mudah diganggu saat penyembuhan. Sekarang bahkan kapal yang dia tumpangi telah meledak, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh? Dalam sekejap mata, dunia semesta kecil yang sudah tidak stabil menjadi lebih buruk. Tidak hanya tidak membaik, tetapi bahkan lebih serius dari sebelumnya. Saat Tizeng melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dia melihat sesosok tubuh terbungkus demonik Qi, menghadapi serangan yang menyerang langsung ke arahnya. 4379. Orang ini adalah satu-satunya bawahannya yang telah melarikan diri dengan nyawanya. Pada saat ini, dia sepertinya menderita semacam serangan, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang seperti karung compang-camping. Tuan, lari! Gagak hitam datang. Pria itu berteriak ngeri. Gagak hitam. Tizeng kaget sekaligus marah. Jika dia dalam kondisi sempurna, sebagai Open Heaven tahap ke-7, dia tidak akan takut pada gagak hitam belaka. Namun, itu dulu, dan ini sekarang. Pada saat ini, alam semesta kecil di tubuhnya sedang dalam kekacauan, dan dia tidak bisa bertarung sama sekali. Jika tidak, akan ada risiko kehancuran alam semesta. Jika itu terjadi, nasibnya akan mengkhawatirkan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Si gagak hitam hajingan itu pasti mengetahui bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik saat ini, jadi dia memanfaatkan kelemahannya. Setelah ragu-ragu sejenak antara bertarung dan melarikan diri, Tizeng mengatupkan giginya dan berbalik untuk pergi. Black Crow sekarang memiliki banyak master di bawah komandonya, dan dia sendiri adalah master yang telah bereinkarnasi melalui kepemilikan. Tidak diketahui berapa banyak metode tersembunyi yang dia miliki, jadi tetap di belakang untuk melawannya bukanlah langkah yang bijaksana. Sangat mungkin bahwa dia akan kehilangan nyawanya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Itu benar-benar kasus harimau yang diganggu oleh seekor anjing, seekor naga di air dangkal yang dipermainkan oleh seekor udang. Dalam hidupnya, dia belum pernah berada dalam situasi yang sulit. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia mendengar beberapa bunyi gedebuk ringan dan tubuhnya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus kekuatan pelindungnya dan menusuk jauh ke dalam titik akupuntur vitalnya. Rasa sakit menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya dan kekuatannya langsung menjadi sulit untuk beredar. Bahkan tubuhnya tampak kaku. Sebuah tangan besar diam-diam mengulurkan tangan dari belakangnya dan menusuk langsung ke tubuhnya, meraih jantungnya. Mata Tizeng melebar karena marah, seolah dia telah membeku di tempat. Dia dengan kaku menoleh dan menatap wajah di belakangnya yang tertutup ki iblis, wajahnya perlahan tenggelam. Ki iblis melonjak dan perlahan surut, memperlihatkan wajah yang tersenyum tapi jahat. Itu adalah satu-satunya bawahannya yang masih hidup. Dia telah ditipu dari belakang oleh salah satu temannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Tizeng tidak pernah bayangkan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tidak ada gagak hitam di sini? Ledakan kapal juga ulah orang ini. Mo Seng, apa yang kamu lakukan? Tizeng bertanya dengan suara yang dalam. Mo Seng, orang itu terkekeh, salah, raja ini bukan Mo Seng. Mo Seng sudah lama meninggal, raja ini hanya menggunakan tubuh kedagingannya. Kepemilikan. Wajah Tizeng berubah muram saat dia mengingat sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu, Mo Seng ini tiba-tiba muncul di alam 10.000 iblis, mengklaim bahwa dia adalah murid dari alam 10.000 iblis. Namun, dia secara tidak sengaja tersandung ke alam rahasia dan terjebak di sana selama bertahun-tahun. Dia baru saja berhasil melarikan diri belum lama ini,
dan hal pertama yang dia lakukan adalah kembali ke dunia 10.000 iblis. Terlalu banyak tahun telah berlalu, dan tidak ada lagi catatan tentang dia di alam 10.000 iblis. Kemudian, mereka harus melalui serangkaian informasi dari 100.000 tahun yang lalu untuk menemukan beberapa informasi tentang Mo Seng. Dipastikan bahwa memang ada murid seperti itu pada waktu itu, tetapi dia telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Ini sejalan dengan cerita Mo Seng. Selanjutnya, ki iblis murni di tubuh Mo Seng tidak bisa dipalsukan. Dengan demikian, alam 10.000 iblis menerimanya. Ketika Mo Seng kembali ke 10.000 iblis surga, dia bahkan belum mencapai alam open heaven. Bakat orang ini tidak buruk. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mencapai alam open heaven kelas 5, dan direkrut oleh Tizeng untuk melayani di bawahnya. Kali ini, Tizeng membawanya untuk mengatur formasi kunci roh konstelasi surgawi. Tanpa diduga, Tizeng tidak mati di tangan Zhu Jiuyin, tetapi malah ditipu oleh bawahannya sendiri. Hati Tizeng dipenuhi amarah, dan matanya hampir terbuka. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Siapa kamu?" Orang itu tersenyum dan berkata, "Kamu ingin tahu? Tidak ada salahnya memberitahumu." Ekspresinya berubah serius, dan dia berteriak dengan anggun, "Raja ini adalah Wu Kuang, ditakdirkan untuk menaklukkan 3.000 dunia di masa depan, dan menjadi raja penguasa 3.000 dunia." Tizeng sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, "Kamu ingin menjadi penguasa dari 3.000 dunia?" Membual tanpa malu, dia memandang Wu Kuang seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Jika ada waktu lain, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak ketika alam open heaven kelas 5 mengatakan ini, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa tertawa. Wu Kuang tertawa dan berkata, "Apakah aku membual tanpa malu atau tidak? Kamu tidak akan dapat melihatnya, karena kamu akan mati. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan dunia yang perkasa. Paku pemelihara surga adalah artefak dari zaman kuno. Ketika paku ini memasuki tubuh, ia memiliki efek menyegel alam semesta kecil, kecuali jika dipaksa keluar. Namun, tampaknya luka guru benar-benar tidak ringan. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil." Tizeng berkata dengan suara yang dalam, "Bahkan jika kamu membunuhku, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu ingin menjadi penguasa dari 3.000 dunia, tetapi kamu memiliki ambisi yang besar. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi, dan membiarkan raja ini membantumu?" Alam semesta kecil di tubuhnya sudah tidak stabil, dan dia tidak bisa dengan mudah mengaktifkan kekuatannya. Pada saat ini, alam semesta kecil itu diikat oleh paku pemelihara surga Wu Kuang, dan dia bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan. Pikiran Tizeng berubah dengan cepat, mencari kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa ini. Wu Kuang tersenyum menghina, "Tuan, kata-katamu terlalu kekanak-kanakan. Raja ini bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana aku bisa mempercayai omong kosongmu? Jika aku membiarkanmu pergi, yang pertama ingin kamu bunuh adalah aku, kan?" Tizeng berkata, "Saya bisa membuat sumpah iblis hati, selama Anda melepaskan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Sebaliknya, saya dapat memberi Anda banyak sumber daya kultivasi. Jika saya ingat dengan benar, ketika Anda menerobos, Anda hanya di peringkat kelima Open Heaven. Tanpa dukungan saya, siapa yang tahu berapa lama Anda akan mencapai peringkat ke-7, tetapi dengan dukungan saya, situasinya berbeda. Saya dapat menjamin bahwa dalam 1.000 tahun, saya akan membantu Anda mencapai peringkat ke-7, selama Anda memiliki bakat." Wu Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, 1.000 tahun. Terlalu lama. Tizeng berkata dengan wajah cemberut, "Bagaimana mungkin 1.000 tahun terlalu lama untuk mencapai peringkat ke-7 dari peringkat ke-5? Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan raja ini untuk naik dari peringkat ke-6 ke peringkat ke-7? Itu urusanmu, aku tidak tertarik." Wu Kuang tersenyum menghina. Wajah Tizeng memucat, "Apakah kamu bertekad untuk membunuhku? Tetapi bahkan jika kamu membunuhku di sini, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sebagian besar aset raja ini telah jatuh ke tangan yang kayak itu, jadi mengapa kamu ingin melakukan ini?" Inilah yang paling tidak dia mengerti. Bahkan jika Wu Kuang ini telah merasuki tubuh Mo Seng, dia telah baik padanya selama ini dan tidak pernah memarahinya dengan kasar. Mengapa dia rela mengambil risiko besar untuk menyerangnya? Keberadaan guru adalah manfaat terbesar bagi saya. Wu Kuang menatap Tizeng dan menjilat bibirnya, "Saya belum mencoba rasa dari peringkat ke-7 Open Heaven. Tuan, saya akan mulai, Anda harus bertahan." Begitu kata-kata ini jatuh, Tizeng tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang mengerikan datang dari tangan besar yang menusuk dadanya dan meraih jantungnya. Di bawah kekuatan hisap ini, esensi darah di tubuhnya,
bersama dengan banyak fondasi alam semesta miniatur, mulai mengalir tak terkendali menuju Wukuang. Mata Tizeng membelalak kaget, kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan ekspansi besar. Tapi kemudian dia pulih dengan cepat. Ini bukan kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun dia tidak mengembangkan kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan dan tidak mengetahui misterinya, murid-muridnya telah mempelajari beberapa prasasti dari kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentangnya. Sejauh yang dia tahu, kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan memang merupakan keterampilan tertinggi. Namun, itu hanya mampu melahap esensi dan darah makhluk hidup. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana itu bisa melahap fondasi alam semesta kecil di dalam tubuhnya? Seni rahasia yang ditampilkan oleh Wukuang mirip dengan kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan, tetapi tampaknya bahkan lebih kuat. Seni rahasia jahat macam apa ini? Tizeng bertanya dengan kaget. Seni rahasia Kaisar Agung yang melahap surga. Wajah Wukuang dipenuhi dengan ekstasi, seolah-olah dia telah makan sesuatu yang sangat lezat, wajahnya penuh kegembiraan, bahkan suaranya sedikit bergetar. Ini adalah seni rahasia yang dibuat sendiri oleh raja ini, Tuan, bagaimana rasanya? Tizeng terkejut. Seni rahasia seperti itu sebenarnya diciptakan sendiri oleh orang ini. Bakat mengejutkan macam apa ini? Jika sebelumnya dia tanpa malu-malu membual bahwa dia ingin menaklukkan 3000 dunia dan menjadi tuannya, Tizeng akan mendengus menghina, tetapi sekarang Tizeng agak yakin. Seseorang yang bisa membuat seni rahasia seperti itu, bagaimana mungkin pencapaiannya di masa depan bisa kurang? Satu-satunya yang disayangkan adalah dia baru mencapai tahap kelima, batas masa depannya sudah ditetapkan. Menyenangkan, menyenangkan. Wukuang tertawa terbahak-bahak, seperti yang diharapkan dari Open Heaven tahap ke-7, dibandingkan dengan para kultivator tahap ke-4 dan ke-5 itu, rasanya jauh lebih enak. Guru, kekuatan Anda cukup bagi saya untuk naik ke tahap ke-6. Terima kasih atas kebaikan Anda, tuanku. Mendengar dia mengatakan ini, Tizeng tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki beberapa bawahan yang pergi bersama Wukuang ini untuk menjalankan misi, tetapi hasilnya adalah beberapa dari mereka telah mati, dan hanya Wukuang ini yang bisa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Tizeng selalu berpikir bahwa mereka telah menghadapi semacam bahaya, tetapi sekarang tampaknya bawahan itu jelas telah dibunuh oleh Wukuang ini. Merasakan fondasi alam semesta kecil di tubuhnya mengalir seperti banjir dari bendungan yang rusak, Tizeng tidak bisa tidak panik pada saat ini. Bukannya dia tidak berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Hidup di dunia ini, secara alami tidak mungkin untuk hidup selamanya. Tetapi cara kematian seperti itu terlalu tragis. Tetapi pada saat ini, paku pengikat surga telah memasuki tubuhnya dan menyegel alam semesta kecilnya, membuatnya tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatannya sesuka hati. Jika dia dengan gegabah mengerahkan kekuatannya, itu hanya akan memperburuk situasinya. Menghadapi Wukuang yang gila ini, dia hanyalah seekor ikan di atas talenan. Berpikir cepat, Tizeng mengatupkan giginya dan menggeram, jika kamu ingin melahap kekuatan raja ini, maka aku akan memberikan semuanya padamu. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu makan. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan putus asa memobilisasi kekuatan dunia kecilnya, menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Saat mencoba untuk memaksa paku pemelihara surga keluar dari tubuhnya, dia dengan liar menuangkan kekuatan alam semesta kecilnya ke dalam tubuh Wukuang. Meskipun teknik pertempuran Kaisar Agung yang melahap surga Wukuang menakutkan dan jahat, bagaimanapun juga dia hanyalah Open Heaven kelas 5. Ada kesenjangan besar dengan Open Heaven kelas ke-7 miliknya, dan kekuatan Wukuang terbatas. Jika dia bisa memaksanya hingga batasnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tanpa diduga, Wukuang tertawa lebih gila lagi. Tuan, terima kasih atas hadiah Anda. Tuan, tolong beri saya lebih banyak kekuatan. Saat dia berbicara, kabut berdarah keluar dari tubuhnya, dan bahkan 7 lubangnya mulai berdarah. Jelas, dia telah diserang oleh kekuatan Tizeng. Melihat ini, Tizeng mengatupkan giginya dan terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. 4380. Setengah hari kemudian, ekspresi putus asa muncul di wajah Tizeng. Dia sudah kehilangan banyak fondasi alam semesta kecil di tubuhnya. Pada saat ini, bahkan jika Wukuang berhenti, kultivasinya kemungkinan besar akan merosot. Jika dia ingin pulih, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Di sisi lain, Wukuang, setelah melahap begitu banyak energi, seluruh tubuhnya membengkak, benar-benar berubah menjadi pria gemuk. Ki terus-menerus menyembur keluar dari pori-porinya, membawa serta aliran darah. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan tebal kabut darah.
Tampaknya Wukuang ini bisa meledak kapan saja karena tidak mampu menanggung sejumlah besar energi, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Dia masih menggunakan teknik pertempuran Kaisar Agung yang memakan surga, melahap semua yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, aura Wukuang meningkat pesat. Orang ini hanya maju ke tahap kelima paling banyak 7 atau 8 tahun yang lalu. Waktu yang begitu singkat hampir tidak cukup bagi seorang kultivator untuk menstabilkan kultivasinya, tetapi sekarang, Wukuang tampaknya telah mencapai puncak tahap kelima, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Tizeng terperanjat. Teknik jahat macam apa teknik pertempuran Kaisar Agung yang memakan surga ini? Bagaimana itu bisa memungkinkan kultivasi seseorang meningkat begitu cepat? Mungkinkah tidak ada akibatnya? Wukuang tidak peduli, dengan gila-gilaan mendesak teknik pertempuran Kaisar Agung yang melahap surga, dengan penuh semangat melahap fondasi alam semesta kecil Open Heaven tahap ke-7. Kesempatan seperti itu sangat langka. Meskipun dia telah melakukannya sebelumnya, apa yang dia makan hanyalah seorang kultivator tahap Open Heaven tahap ke-4 atau ke-5. Sekarang setelah kesempatan langka seperti itu datang, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Dan untuk dapat memiliki kesempatan seperti itu, dia harus berterima kasih kepada bocah kecil Yang Kei itu. Jika bukan karena Yang Kei yang membawa Divine Spirit untuk melukai Tizeng secara serius, bagaimana dia bisa berhasil dalam serangan diam-diamnya? Dia juga tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, Yang Kei benar-benar akan membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri di 3000 dunia, bahkan menduduki tanah Void dan menjadi tuannya. Seperti yang diharapkan, orang yang cakap tidak akan dikuburkan kemanapun dia pergi. Setelah 3 hari penuh, Wukuang akhirnya berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan perlahan menekannya, menenangkan darah yang mengalir di tubuhnya. 3 hari melahap terus-menerus membuatnya semakin gemuk. Dari jauh, dia tampak seperti bola bundar, sangat kembung. Darah terus mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan kabut darah menyembur keluar dari pori-porinya dalam satu siklus. Namun, auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia memang telah mencapai puncak tahap kelima. Di sisi lain, Tizeng sudah terengah-engah, matanya tak bernyawa, dan sosoknya mengerut. Sumber daya dan cadangan alam semesta kecil di dalam tubuhnya telah benar-benar hilang. Pada saat ini, dia sudah seperti lampu yang kehabisan minyak, dan bahkan jika Wukuang tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa hidup lama. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Wukuang bertanya dengan suara rendah. Tizeng menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wukuang mengangguk. Kalau begitu, Tuan, silakan pergi. Dengan satu tamparan, Tizeng meledak menjadi debu, sekarat tanpa mayat yang utuh. Seorang kultivator Open Heaven tahap ke-7 yang bermartabat telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Setelah membunuh Tizeng, Wukuang segera terbang ke kedalaman Broken Sky. Tidak lama kemudian, dia menemukan sepotong benua roh yang rusak dan bersembunyi di dalamnya. Dia mengatur banyak arai roh penyembunyian dan mendorong potongan benua roh yang rusak lebih dalam ke langit patah. Kemudian, Wukuang duduk bersila dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan melahap. Kali ini, dia sudah makan begitu banyak sehingga dia perlu memasuki kultivasi terpencil untuk waktu yang lama untuk mencernanya. Hari dia keluar dari pengasingan akan menjadi hari dia menerobos ke tahap ke-6. Metode pertempuran Kaisar Agung yang melahap surga diciptakan olehnya dan telah ditingkatkan berkali-kali sejak dia memasuki 3000 dunia. Dengan seni rahasia yang menentang surga ini, jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia hanya perlu menemukan beberapa kultivator Open Heaven untuk dilahap, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan janji Tizeng kepadanya? Seperti yang dia katakan, 1000 tahun terlalu lama. Jika dia ingin menerobos ke tahap ke-7, selama kesempatan itu tepat, dia tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Di bawah langit kelabu, bumi tak bernyawa, tanpa sedikit pun hijau. Prinsip dunia di sekitarnya hancur dan bahkan kekuatan dunia tampak compang-camping. Apakah ini surga tanpa bayangan? Yang Kei berdiri di gunung tandus tanpa nama, mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Dibandingkan dengan surga gua iblis darah, surga gua tanpa bayangan ini tidak enak dilihat. Meskipun surga gua iblis darah hanyalah surga gua alam semesta, medan di dalamnya cukup bervariasi dan pemandangannya cukup bagus. Namun, surga gua tanpa bayangan ini sangat sunyi, yang benar-benar membingungkan Yang Kei. Setelah merobek ruang dari Satellite Heavens dan memasuki Shadowless Paradise, dia mendarat di sini. Berbicara secara logis, karena pintu masuknya ada, itu pasti dua arah, tetapi setelah menghabiskan waktu yang lama di sini, dia tidak dapat menemukan jejak fluktuasi Space Force, apalagi menemukan di mana dia telah masuk. Dengan kata lain,
jika dia ingin meninggalkan Shadows Paradise, dia harus mencari jalan keluar di tempat lain. Di mana Nyonya Bos sekarang? Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Namun, Shadows Paradise hanyalah surga semesta, jadi seharusnya tidak terlalu besar. Selama Lady Boss masih di sini, dia seharusnya bisa menemukannya. Tanpa menunggu dia bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Dia melihat beberapa siluet bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depannya. Ada 3 pendatang baru, semuanya memancarkan aura Open Heaven. Pemimpinnya adalah pria paruh baya di alam Open Heaven tahap kelima, sementara 2 lainnya adalah wanita tahap keempat dan pemuda tahap ketiga. Pada pandangan pertama, ketiganya tampak seperti keluarga, tetapi ketika seorang kultivator mencapai alam Open Heaven, tidak mungkin untuk mengetahui usia mereka dari penampilannya, jadi tidak mungkin untuk menyimpulkan hubungan mereka. Yang Kai khawatir dia tidak dapat menemukan siapapun untuk bertanya tentang Lady Boss, jadi ketika dia tiba-tiba melihat ketiga orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tampaknya ketika dia masuk, dia telah menyebabkan beberapa fluktuasi angkatan dunia yang telah menarik ketiganya. Sebelum Yang Kai sempat bertanya, pria paruh baya itu memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya, apakah kamu baru? Yang Kai mengangguk, ya. Pria paruh baya itu berkata, melihat auramu, sepertinya kamu baru saja menerobos. Aura Yang Kai terlalu jelas, dan dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Selama seseorang tidak buta, mereka secara alami akan dapat melihatnya dengan sekali pandang. Yang Kai mengangguk lagi, ya. Sayang sekali. Pria paruh baya itu perlahan menggelengkan kepalanya, dan wanita serta pemuda di belakangnya tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kasihan. Dia baru saja menembus ke alam Open Heaven, namun dia telah jatuh ke titik ini. Dibandingkan dengan pengalaman orang ini, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan yang jauh lebih baik. Baik atau buruk, mereka baru saja menembus bertahun-tahun yang lalu sebelum secara tidak sengaja jatuh ke surga tanpa bayangan ini. Bolehkah saya bertanya siapa nama kakak ini? Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berkata, Ma Tianyuan. Jadi itu kakak Ma. Yang Kai tersenyum, adik laki-laki ini baru di sini dan tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi saya ingin menanyakan beberapa informasi kepada saudara Ma. Apakah nyaman? Ma Tianyuan menatapnya dengan aneh, informasi apa yang kamu inginkan? 3 orang. Yang Kai berkata, mereka seharusnya tiba di sini setengah tahun yang lalu. Seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu adalah kultivator alam Open Heaven tahap ke-6, dan kedua pria itu adalah kultivator alam Open Heaven tahap ke-5. Salah satunya memiliki tulisan besar, "Tu", di dadanya, dan yang lainnya memiliki sepasang mata ikan mati yang membuat orang ingin menghajarnya. Begitu suara Yang Kai jatuh, mata Ma Tianyuan sedikit menyipit, dan wanita tahap keempat dan pemuda tahap ketiga juga saling memandang. Lady Boss memang berada di surga tanpa bayangan ini. Paling tidak, Ma Tianyuan dan 2 lainnya telah melihat Lady Boss dan akuntan juru masak. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki reaksi seperti itu. Haha, jadi kakak muda ini akrab dengan nyonya itu. Ma Tianyuan tiba-tiba tertawa keras. Yang Kai berkata dengan gembira, kakak Ma, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Ma Tianyuan berkata, tentu saja. Mereka sekarang adalah tamu dari masyarakat tak bertanding saya, dan tidak jauh dari sini. Saudara muda, jika Anda ingin melihat mereka, Ma ini dapat memimpin jalan. Yang Kai berkata dengan penuh terima kasih, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak Ma. Sama-sama. Nyonya itu adalah tamu penting dari Peerless Society saya. Saudara junior, karena Anda mengenalnya, maka Anda juga tamu dari Peerless Society saya. Silakan lewat sini. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke arah mereka berasal. Yang Kai berkata dengan sopan, lalu bergegas maju dengan Ma Tianyuan berdampingan. Wanita dan pemuda itu mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan, Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Ma, saya baru saja tiba di sini hari ini, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Bolehkah saya bertanya tempat seperti apa masyarakat tanpa tanding ini? Apakah itu kekuatan di bawah komando Saudara Ma? Ma Tianyuan berkata, saya tidak akan berani mengatakan itu. 3 kepala Peerless Society saya semuanya adalah pembagi tahap ke-6. Ma ini hanya pembagi tahap ke-5. Saya hanya pion di bawah salah satu kepala. Bagaimana saya berani mengatakan bahwa Peerless Society adalah milik Ma? Yang Kai terkejut, masyarakat tanpa tanding memiliki 3 pemisah tahap ke-6. Dia hanya memiliki 2 pemisah tahap ke-6 di Tanah Void. Di 3000 dunia, tidak banyak pasukan kelas 2 yang memiliki 3 pemisah tahap ke-6 yang mengawasi mereka.
Wanita itu tidak bisa tidak menyela, Kakak Ma juga pembagi tahap ke-6 saat itu. Yang Kai menoleh dengan heran, Kakak Ma adalah pembagi tahap ke-6. Mengapa Anda pembagi tahap ke-5 sekarang? Ekspresi mata Yuan menjadi gelap. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ceritanya panjang. Saudara muda, kamu baru saja tiba di surga tanpa bayangan, jadi kamu tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Setelah beberapa saat, kamu secara alami akan tahu betapa berbahayanya tempat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku di sini untuk mencari seseorang. Yang Kai menjawab. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi ketiga orang di sampingnya menjadi sangat aneh. Ma Tianyuan berkata, Anda mencari nyonya itu. Ya, Yang Kai mengangguk. Ma Tianyuan mendecakkan lidahnya dan berkata, kamu datang ke sini untuk menemukan seseorang. Apakah kamu tahu bahwa gua tanpa bayangan ini hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar? Begitu kamu jatuh, kamu tidak akan pernah keluar lagi selama sisa hidupmu. Aku pernah mendengarnya. Yang Kai mengangguk ringan dan tersenyum, tapi selalu ada jalan keluar. Jika kamu punya kemauan, kamu selalu bisa menemukan jalan keluar. Ma Tianyuan memandangnya dengan kagum, saudara muda, ketiga orang itu seharusnya sangat penting bagimu. Yang Kai tersenyum, wanita itu bernama Yue He. Dia kakak perempuanku. Tentu saja, dia penting bagiku. Saya mengerti. Ma Tianyuan mengangguk dengan sadar. Yang Kai melanjutkan, kebaikan kakak Yue He kepadaku seberat gunung. Jika bukan karena dukungannya, aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Ma Tianyuan memuji, saudara junior tahu bagaimana membalas kebaikan. Anda benar-benar pria yang berkarakter. Saya paling ingin berteman dengan orang-orang seperti Anda, saudara junior. Saudara junior, mengapa Anda tidak pergi? Yang Kai tiba-tiba berhenti, yang membuatnya bingung. Mereka saling memandang dan melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam. Kakak perempuanku itu tidak bernama Yue He. Yang Kai berkata perlahan. Berkata perlahan. Berkata perlahan. Berkata perlahan. Berkata perlahan. Berkata perlahan. Berkata perlahan.